وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة وليس على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاة العاقبة. Ada air apa? Gelas yang itu nggak ada, kemana sih? Muk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa ila sahibi syarh Ibn Abi Al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih melanjutkan yang lalu, yaitu faslun fi ba'dil ma'asil al-sun wa haddil qadhifi wa kafaratid dihar. Pasal yang menerangkan tentang maksiat-maksiatnya lisan, maksiat-maksiatnya mulut, maksiat-maksiatnya ucapan, dan juga menerangkan tentang hukuman bagi orang-orang yang menuduh seseorang berbuat zina, dan akan berbicara pula nanti tentang hukumnya zihar. Zihar itu mengucapkan keserupaan istri kita kepada mahram, baik itu ibu ataupun saudara-saudara perempuan. Nanti akan dibicarakan. Yang lalu sudah sampai pada wal kidbu wa huwa al kalamu bi khilafil waqi'. Larangan yang menjadi maksiatnya mulut itu diantaranya adalah selain ghibah dan yang lain-lain yang sudah kita sampaikan, ada pula namanya berbohong. Dusta itu artinya mengucapkan sesuatu yang tidak cocok sama kenyataan, mengucapkan sesuatu yang khilaf dengan kenyataan. Wa min qaba'ihid dunub wa fawahisil uyub. Dan berdusta itu adalah termasuk seburuk-buruknya dosa dan sekeji-kejinya aib. Artinya dikelompokkan sebagai perbuatan dosa yang pelakunya akan mendapatkan hukuman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kidba babun min abwabin nifaq. Sungguhnya berdusta itu adalah salah satu pintu dari berbagai pintu kemunafikan. Makanya dikatakan sebagai sesuatu yang pantas mendapatkan suatu hukuman. Seburuk-buruknya dosa, artinya termasuk bagian dosa yang buruk, dosa besar, karena menjadi awal pembukaan atau bisa menjadi alamat sifat kemunafikan kalau terus menerus.
Iya, artinya jadi hobi lah, jadi langganan gitu loh. Kalau bohong, kidib, artinya mengucapkan sesuatu yang nggak cocok sama. Ada orang yang begitu itu jadi kerjaan malah. Kalau nggak bohong, kan. Memang kerjanya dongengin orang, cerita ngasono. Ini bagian dari sesuatu yang berbahaya. Sampai-sampai banyak ulama yang mengatakan mulutmu adalah harimau. Jangan sampai kita ini gampang-gampang berdusta. Baik dusta itu urusan kecil ataupun sampai pada urusan yang besar. Dusta urusan kecil itu apa? Ya, ente pakai sendalnya orang, ente nggak ngomong. Atau ketika ditanya, pakai sendal saya? Enggak. Ini bohong urusan kecil, cuman pakai sendal, tapi bisa jadi nanti jadi pintu seseorang menjadi orang-orang yang munafik. Artinya kenapa? Tidak menerima pada perkara yang benar, nggak seneng sama kejujuran. Sedangkan sidik atau sodik itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nabi SAW melarang kita untuk berdusta. Kok kita malah senengnya dusta? Itu sama aja kita nggak seneng sama yang Nabi seneng gitu loh. Kita nggak seneng sama yang diajarkan oleh Nabi. Kita nggak seneng sama perintahnya Nabi. Lah orang yang nggak seneng sama perintah Nabi bisa sampai pada munafik. Mulutnya mengakui menerima agama Islam, tapi prakteknya nggak seneng sama perintah Islam. Apalagi sudah jadi bohong itu kewajiban berat. Siapa itu? Syiah. Namanya taqiyah. Bohong jadi bohong itu akidah. Kalau nggak bohong bukan Syiah gitu. Kalau nggak bohong nggak Syiah. Jadi orang Syiah itu wajib, bohong itu wajib. Ini berat lagi, bukan munafik lagi ini. Mau dijadikan kewajiban, berlawanan sama perintah Nabi. Kita dilarang bohong, dia merintah, kan berat. Artinya merubah apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi merintahin, Nabi mencegah itu agar jangan sampai kita lakukan, kok dia malah memerintahkan. Bukan cuma melakukan, bukan malah ini berat. Bagian dari imannya berarti. Bagian dari keimanan mereka. Ya rusak. Arti bagian rukun iman mereka. Selain dari imamiyah, ada namanya taqiyah. Ada juga nanti lain, melaknat, itu bagian dari iman-iman mereka. Jadi kita dilarang untuk menjadi orang yang kebiasaan berbohong. Waqala alaihi salatu wassalam, al-kidbu yanqusur rizq. Berbohong itu dapat mengurangi pintu rezeki. Orang yang apalagi pedagang yang suka bohong, ngomong ini bagus barangnya, apalagi sampai sumpah wallah bagus, padahal barang apa? Ada orang mengkais sampah dirubah jadi emas. Asal dia benar jujur ngomong ya, kalau nggak ngomong dia bohong nutupin ya nggak bakal berkah, habis saja rezekinya. Artinya kebohongan itu menghilangkan kebaikan dari rezeki kita. Jadi ya kalau dagang ya nggak usah bohong, sudah apa adanya. Karena kan orang yang berbohong itu sudah menganggap kalau saya nggak bohong nggak dapat banyak, ataupun lakuin nggak dapat banyak. Kalau saya pakai bohong-bohong dikit, nah ini omset naik. Nah, ini bahaya. Bisa sampai menjadikan kita itu nggak iman sama qada qadar. Bisa bahaya. Gara-gara bohong sedikit itu bisa menyebabkan goncangnya akidah, rusaknya akidah. Artinya akidah kita bisa rusak gara-gara menganggap bohong itu nggak ada masalah, boleh.
Apalagi bohong jadi kebiasaan. Waqala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali, a'zamul khataya innallahi al-lisanul kadzub. Kesalahan-kesalahan yang paling besar di sisi Allah itu diantaranya adalah lisan-lisan yang sering berbohong. Jadi di antara kesalahan yang besar setelah syirik, bunuh orang, zina, ukul walidain, terus di antaranya adalah bohong. Apalagi bohong tentang Allah, bahaya lagi. Bohong tentang Rasul, bohong tentang Allah itu apa? Ya mengucapkan sesuatu yang nggak cocok sama kenyataan. Informasi yang itu bukan dari Allah, diomong dari Allah. Siapa ini? Orang-orang Yahudi, Nasrani. Kitab-kitabnya dirubah, dihapus, dikatakan ini dari Allah, padahal bukan dari. Ini bahaya. Ya, kalau sampai, apalagi sampai mengetikotkan sesuatu yang khilaf sama kenyataan. Allah nggak di atas, diyakini di atas. Allah nggak punya tangan, diyakini punya tangan. Namanya apa? Mengucapkan sesuatu yang bohong tentang Allah. Begitupun tentang Rasulullah. Ini bahaya ini. Tentang sahabat-sahabat Nabi, tentang ulama-ulamanya. Kalau kita nggak ngerti sesuatu yang sebenarnya, udah nggak usah dicerita-ceritakan. Artinya berita apapun yang kita terima, kalau kita nggak tahu kebenarannya, nggak usah diceritakan sama yang lain. Waqala Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu fi du'aihi Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wal lisani minal kidbi. Rasul kalau doa, di antara isi doanya, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Ya Allah, jadikanlah kemaluanku terbebas dari zina. Dan jadikan lisanku terbebas dari berbohong. Ini Nabi ngajarin doa. Nabi memaksum, lisannya terjaga, farjinya terjaga, hatinya terjaga Nabi. Lah kalau kita, makanya disuruh doa. Kalau doa kamu begitu, minta ya Allah, tolong jadikan hatiku bersih dari nifak. Artinya apa? Hanya Engkau ya Allah yang bisa membersihkan hati seseorang dari kemunafikan. Jadi kita kalau doa itu ngakuin, maksudnya. Doa itu nggak ngatur Allah, enggak. Mau ngakuin Allah itu yang berkuasa, yang bisa merubah sesuatu, yang bisa menentukan sesuatu. Kalau kamu kok doanya ngatur Allah, ya berabe. Maksudnya masih doanya doa anak-anak. Doa anak-anak itu kan ngatur. Kalau sudah minta permen, ya harus permen, dikasih lainnya nggak mau, pokoknya permen. Lah kalau kamu nggak boleh begitu doanya. Doanya orang yang mengenal Allah itu ya doanya merendahkan diri kepada Allah, mengakui kelemahan dirinya dan mengakui keagungan Allah, mengakui Allah yang kuasa, Allah yang hanya Dia yang bisa ngasih. Jadi mulutnya ngomong doa, tapi hatinya tahu jalan keluar bahwa ini Allah yang menciptakan. Itu namanya kamu punya rem. Ada orang doa tapi nggak punya rem, wah bahaya. Makanya penting orang itu punya rem di hatinya sehingga bisa tidak sampai dia menabrak haknya Allah, nggak sampai nabrak haknya Rasul, nggak sampai nabrak haknya sahabat, nggak sampai nabrak haknya ulama. Ketika
Kita itu punya pengendali, punya rem. Apa remnya? Ya akal. Bukan mengendalikan nafsu, bukan. Mengendalikan akal. Akal pengendali apa? Rem. Pengendali jalannya kita biar nggak nabrak haknya Allah. Jadi manusia kayak kita ini kok bisa punya rem terus nggak sampai nabrak haknya Allah, sudah istimewa zaman sekarang itu. Jadi karena rata-rata orang zaman sekarang itu nggak bisa bedain mana haknya Allah, mana haknya makhluk, mana haknya Rasul, mana haknya umat, nggak bisa bedain hingga kadang ditabrak, kadang dilewati, kadang diakui, kadang ini bahaya ini. Waqala Al-Fashani, berkata Syekh Al-Fashani, al-kidbu kulluhu ismun illa ma nafa'a bihi musliman au dafa'a bihi an dinin. Semua kebohongan itu mesti jelek, kecuali yang kebohongan itu memberi manfaat kepada orang lain, membawa manfaat kepada orang Islam, atau membawa manfaat terhadap agama. Ada bohong tapi membawa manfaat. Seperti apa? Ya bohongnya orang yang mau menyelamatkan orang lain. Ada orang bawa golok nyari ijal. Mana ijal? Tuh. Wah, ini berok. Saya nggak bisa bohong. Itu rusak begitu, rusak. Ada Belanda nanya, posnya, markasnya di Ponorogo di mana? Oh ada, saya tunjukkan, mari. Wah, itu bahaya yang begitu. Nah, itu bohong yang begitu itu bawa manfaat. Nggak ada. Di Ponorogo nggak punya markas, nggak kenal di Ponorogo. Ya artinya bohongnya itu mau menyelamatkan orang lain. Kamu bohong, beda lagi bohong masalah kawin 2 kali, itu bohong yang rusak itu bukan bohong yang benar yang begitu. Ya nggak usah kawin lagi. Namanya orang kok senangnya ribut, senangnya belajar bohong, berat. Kan itu bohongnya kita menyelamatkan hari yang satu. Menyelamatkan hari yang satu. Makanya kata orang, kalau belum bisa bohong jangan kawin lagi. Gitu. Memang ada persyaratannya. Gitu. Persyaratan agama bohong, pinter bohong baru kawin lagi. Gitu. Itu orang-orang yang memang orang-orang yang kepepet begitu, dalilnya orang kepepet. Sama aja iblis ditanya, iblis kenapa kamu nggak mau nyembah Nabi Adam? Saya bertauhid. Nyembah Nabi Adam syirik dong saya. Itu kepepet jawabannya, jawaban kepepet. Ya artinya nggak ada hubungannya. Begitu. Jadi kita tidak boleh membiasakan diri menjadi orang yang punya pekerjaan bohong kecuali bermanfaat. Bermanfaat itu manfaat untuk agama, manfaat untuk orang Islam. Nanti urusannya apa saja udah. Ente urusan negara, urusan partai, urusan kemaslahatan, apa saja kalau itu bawa manfaat kepada umat, maka bisa kita jalankan. Jadi boleh mengatakannya. Sama aja kamu di depan pengadilan. Kamu di depan pengadilan. Ini kalau saya jujur di pengadilan, saya membuka aib orang. Jadi saya nggak mau buka aib orang. Ini juga bagian dari bermasalah maksudnya. Jadi ngomong sesuatu, tapi omongannya itu
dianggap akan berbuat maksiat, padahal satu sisi dia dibutuhkan omongannya untuk menyelamatkan orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara ini, pembicaraan kita justru sampai mencelakakan orang lain. Ini disebut mulut itu harimau, mulut lebih tajam daripada pedang. Itu karena orang kalau ngomong itu sekali ngomong hati orang bisa tergores. Kalau orang Arab itu milih dipukul daripada dihina dengan syair. Orang Arab. Di orang Arab itu ada tim tukang syair khusus, disewa, bayar, bikin syair tentang dia. Bikin ya. Sebuah rim. Itu lebih menyakitkan daripada kenapa dipukul sekali itu saya selesai sakitnya. Tapi ini kalau syair saya dibaca orang lain sakit dari saya. Itu kebohongan itu seringkali disebarkan begitu, caranya macam-macam. Nah, kita dilarang untuk ngelakuin segala macam kebohongan, bentuknya apa saja. Kalau sekarang bohong sudah sistematis, sudah terstruktur. Ada kebohongan ukurannya negara, ada kebohongan ukurannya dunia, lebih hebat lagi ya. Kadang kita mikir, ya Allah, ini orang bohong apa benar? Astagfirullah. Kok sedunia bisa kompak bohongnya? Sedunia, nggak cuman la ilaha illallah. Iya, bohongnya ini sudah nggak cuma tingkat RT lagi. Kalau tingkat RT masih. Itu Allah. Nanti kalau Musailamah itu Ra'isul Kadzab, Ra'isnya dia. Kalau nanti ada bendera pembohong yang pegang Musailamah. Kenapa julukannya Al-Kadzab? Artinya al itu al-ta'rif. Kalau sudah ada al-kadzab ya mesti Musailamah begitu. Yang lain enggak dapat julukan itu. Hebat juga mestinya. Berarti julukan al-kadzab itu enggak dikasih ke yang lain, enggak. Itu khusus untuk Musailamah. Yang julukin Nabi al-kadzab. Artinya dia berbohong tentang dirinya, ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai. Ini banyak orang tertipu secara demikian. Artinya tertipu lewat bisikan, tertipu lewat wangsit, tertipu lewat hati-hati ini. Ya, bohong juga bisa nular. Ada beritanya orang bohong, kamu sebarin lagi, nular ini namanya. Orang yang baca dari kamu ya kamu ikut dosanya terus. Iya, bahaya. Jadi dosa bagian dari bohong bagian dari dosa yang apabila kita berusaha menjadi seorang mukmin yang baik, maka kita berusaha menghindari bohong. Tapi pahit, susah, berat, awalnya begitu. Tapi kalau kita ini nggak punya kepentingan, nggak ada masalah, ngapain bohong? Kita nggak punya kepentingan, kita murni menghamba kepada Allah. Apa yang mau dibohongkan sama orang? Ini bohong itu karena punya kepentingan, entah itu rezeki, entah itu harta, entah itu wanita, entah itu banyak. Tinggal pinter-pinter kamu aja. Dulu ada seorang raja, kalau lihat perawan maunya kawin aja. Tapi dia nggak mau sembarang kawin, dicek dulu anak siapa, orangnya bagus enggak, orang tuanya bener enggak, kok waris baik semua, nah dikawin sama dia. Lah ada anak buahnya yang juga seneng sama harim yang mau dilamar sama ini raja, istri udah berentet masih mau kawin lagi. Saya satu aja belum masih mau diemba juga sama dia.
Disuruh ngecek. Coba kamu cek perempuan itu gimana? Keluar dia. Cek, pulang lapor. Gimana? Jangan Raja, jangan. Udah pernah dicium laki-laki Raja. Oh, nggak mau saya. Perempuan apa begitu? Najis. Nggak mau. Berapa lama setelah kejadian itu dikawin sama abuannya. Rajanya ini tahu. Dipanggil. Laki-laki apa kamu? Perempuan sudah dicium sama orang mau kamu nikahi. Nggak ada yang lain apa? Nggak tahu, malu macam-macam. Kata dia, lah yang nyium abangnya sendiri kok. Kan saya ngomong belum selesai. Pernah dicium laki-laki. Laki-laki itu abangnya sendiri. Oh begitu, iya. Oh saya nggak ngerti. Oh, kita ini denger dulu kalau ada orang. Itu bohong apa enggak? Sudah pernah dicium sama laki-laki. Lah abangnya sendiri laki-laki. Itu enggak termasuk bohong, itu siasat namanya. Kalau orang itu bisa melakukan sesuatu yang menyelamatkan orang lain, bisa melakukan sesuatu yang mendapatkan keuntungan, asal enggak merugikan orang lain, enggak ada masalah. Nah, yang masalah itu merugikan orang lain. Kebohongannya itu merugikan orang lain, ini yang berbahaya, begitu loh. Lah kalau bohong tapi untuk membuat orang tertawa, sama juga bermasalah. Seringkali kan ada stand up comedy ya. Stand up comedy, ada pelawak-pelawak, ada. Dia cerita pengen orang ketawa tapi modalnya bohong. Ini juga bagian dari, apalagi jadi kerjaan namanya. Kalau nggak bohong mau nggak bisa gimana. Jadi kalau udah lihat apa ngayal dia. Oh cerita ini diceritakan, padahal nggak ada faktanya. Ini kebohongan. Jadi jangan sampai membuat orang tertawa modalnya pakai bohong. Nabi itu hatta bercandanya nggak ada kebohongan, begitu loh. Para aulia-aulia itu kalau bohong nggak ada, kalau bercanda nggak pakai bohong nggak lah. Kalau kita kan kadang bohong, nggak ketemu ngomongnya ketemu, nggak pernah lihat ngomongnya lihat. Yang penting orang seneng, orang ini hati-hati nih begini nih. Jadi kita harus jaga diri, jangan sampai dalam diri kita ada kebiasaan untuk berbohong sekecil apapun. Karena orang yang jujur, orang jujur itu pasti mujur gitu pegangannya, jangan dibalik. Ini dibalik jujur, hancur, kan berat. Itu pegangan dari mana jujur hancur? Kalau jujur, mujur itu begitu pegangannya, jangan dibalik. Sejak zaman dulu begitu. Nah sekarang orang-orang kepepet ini berat. Wow, bagaimana Bim? Nggak bohong, wah hancur. Lah kok hancur? Lah yang ngancurin siapa? Kalau saya bohong kan nggak lancar rezekinya, nggak bisa dapat proposal, nggak dapat semacam-macam udah. Tetap bagian dari sesuatu yang jangan sampai menjadi kebiasaan kita. Harus kita usahakan. Jadi jujur pegangannya adalah mujur. Gitu. Kapan mujurnya? Ya entah sekarang, entah nanti di akhirat. Jujur itu mesti mujurnya. Nggak bakal orang jujur hancur, nggak bakal. Orang-orang yang bohong itulah yang akan hancur. Terus yang berikutnya wal yaminul kadzibah. Bersumpah dusta. Nah, ini bahaya ini. Liqauli sallallahu alaihi wasallam inna tujara humul fujjar. Sungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang bajingan, kata Nabi. Penjahat ketika dia berbohong tentang dagangannya. Apalagi sampai pakai sumpah. Waduh. Faqila ya Rasulullah, alaisa qad ahallallahu tijarah? Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan perdagangan? Kenapa ente laknat para pedagang? Karena pedagang itu pekerjaan yang halal. Allah mengatakan wa harrama riba wa halal bai'. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Berarti jual beli itu boleh, tijarah dong.
Qala na'am betul, walakinnahum yakhlifuna fayasimuna wa yuhaditsuna fayukadzibun. Ya benar kalau pedagang pekerjaan yang baik, berkah dagang itu. Tapi mereka seringkali bersumpah, lalu mereka berdosa, lalu mereka berbicara, lalu mereka berdusta. Ngomong, sumpah, bicara, terus ujungnya dusta. Ini yang apa? Ini yang tijarah yang bajingannya begini. Mau jual vaksin aja pakai bohong penyakit, kan berat ini. Mau jual vaksin bohong penyakit, kan urusannya berat. Kamu melihara ikan koi, atau kamu melihara itu dulu bunga apa itu? Cinta. Apa itu? Gelombang cinta. Kalau enggak ikan lohan itu. Kamu pelihara banyak, begitu banyak kamu sebarin dicari ikan lohan. Ya enggak ada yang punya, orang yang punya kamu doang. Kamu jual. Ini kebohongan begini. Artinya orang-orang permainannya isinya kebohongan. Ini Nabi melarang yang demikian. Pedagang-pedagang yang tukang bohong itu kurang ajar begitu itu. Wa lima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulaini yatabaya'ani syatan wa yatakhalafani. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu pasar dan menjumpai dua orang laki-laki yang sedang jual beli seekor kambing. Kambing satu, ini ada laki-laki pada transaksi. Dan kedua orang itu saling bersumpah. Yang mau beli sumpah, yang jual sumpah. Wa yaqulu ahaduhuma wallahi lan kastuka an kada wa kada. Demi Allah sumpah, kata salah satu dari keduanya, sungguh aku tidak mengurangi untukmu dari harga sekian dan sekian. Ini sumpah udah paling murah. Ente keliling nyari gak ada yang murah dari saya ngasih harga kamu super. Ini sudah spesial. Ini dikit untungnya. Ini ada sumpah, saya sumpah. Wa yaqulu akhar wallahi la aziduka ala kada wa kada. Kata yang satunya, wallah, ini saya udah mahal banget beli sama ente, masa mau tambahin lagi, ini udah mahal. Udah dari sumpah, satu sumpah udah murah, satu sumpah. Ini masak kambing 1,5 juta. Oh, ini saya berani. Mau kamu suruh nambahin lagi, berapa lagi tambahnya? Kata yang jual, ini murah 1,5 juta. Ya Allah, ente mau cari di sana mana dapat kambing 1 juta. Ini pedagang ini lames mulutnya itu. Kadang kalau ngomong nggak pakai lidah tak bertulang itu begitu. Famara bisyatin wa qad istaraha ahaduhuma. Lalu Nabi melewati kambing tersebut di saat salah satu dari keduanya telah membeli kambing. Akhirnya terjadi transaksi. Maka Rasul, maka Nabi mengatakan, aujabu ahaduhuma bil ismi wal kafarah. Maka wajib salah satu dari keduanya mendapatkan dosa dan membayar kafarah, tebusan. Ini sumpah di dalam perdagangan. Sumpah itu nggak layak untuk dagang, nggak boleh. Nanti transaksi jual madu sumpah, jual kurma sumpah, jual siwak sumpah. Sumpah ini siwak punya Habib, pakai siwak sumpah segala. La haula wala quwata. Jual-jual aja pakai sumpah segala, pakai
Nggak ada keberkahan, nggak ada. Udah isinya dosa, rezekinya nggak bakal jadi kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamini bi itsmin liyaqta'a biha malan imri'in muslimin bi ghairi haqq laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Siapa saja yang bersumpah atas suatu sumpah dengan berdosa agar ia dapat mengambil dengan sumpah itu hartanya orang muslim dengan tanpa hak, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dengan Allah taala dengan murka kepadanya. Allah akan murka, maknanya Allah tidak merahmati seseorang yang dia suka menipu saudaranya untuk mengambil harta saudaranya dengan tipu. Artinya seringkali kita melakukan itu, maksudnya. Makanya kalau sama orang Islam lu jangan nipu, sama Cina aja tuh nipu, sama Cina nipu. Kalau sama orang Islam jangan. Karena apa? Nggak ada hadisnya orang Cina ditipu, nggak ada hadisnya orang Islam tuh. Jadi kalau mau nipu sama Cina tuh, tipu sana tuh. Sama orang Islam jangan. Artinya orang-orang yang suka memakan hartanya orang Islam ini ya kayak jemong saudaranya sendiri kok dimakan, gitu loh maksudnya. Kamu kalau mau makan ya jangan saudaranya sendiri. Saudara itu mestinya malah kamu bantu, itu bukan malah kamu makan, gitu loh. Artinya lah jualnya di pasar, pasarnya pasar orang Islam, yang ditipu siapa? Lah orang Islam, siapa orang yang beli orang Islam? Kau mau nipu siapa lagi kan dia orang yang jual orang. Wah, ini jahat. Makanya pasar itu tempat yang penuh dosa, itu pasar, penuh dengan kejahatan, itu pasar. Suatu yang di dalamnya itu isinya banyak kemaksiatan. Kalau enggak pasar itu. Yang kita kalau masuk pasar suruh ta'awud, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, masuk begitu. Jangan pasar masuk seneng, masuk pasar kok seneng, rusak udah nih. Dikira isinya bagus-bagus, enggak ada bagusnya, enggak ada. Kenapa? Ditilik dari syariat gitu loh. Jangan pakai mata indah semua, begininya bagus, ininya keren. Dagangannya bagus, pakai mata. Kayak kacamata hitam, kasih lakban kacamatanya. A'udzubillah min kalimatil syarri ma khalaq. Masuk begitu. Artinya terjaga dari tipu dayanya setan dan macam-macam. Jadi bahaya orang bersumpah dengan kebohongan, apalagi bersumpah di pengadilan. Bersumpah waktu jabatan, saya bersumpah tidak akan korupsi. Semua disumpah dulu, mau jabat apa saja, mau Kristen, mau disumpah. Nah kalau Kristen mau sumpah sama Tuhan siapa dia? Lah yang bermasalah orang Islam. Kalau orang Kristen ya sudah bohong semua dari awal sampai akhir, isinya bohong. Enggak cuma masalah jabatan, masalah Tuhan bohong, masalah bohong semua dah. Ini yang bermasalah orang Islam. Jadi lurah, jadi camat, DPR, presiden, sumpah nggak itu? Kok dia bohong, sumpahnya itu dijalani dengan kebohongan, ada rusak. Ini jangan gampang-gampang, dikit-dikit sumpah. Kalau nggak berani mempertahankannya, ingat ini azab menanti. Keharaman selalu berjalan di situ. Maka jangan gampang-gampang kita bersumpah kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sumpahi.
Makanya kalau sumpahnya orang Arab bagaimana? Orang Arab sumpahnya nggak kepake. Nah, orang-orang sumpah itu udah kayak minum kacang, udah kayak minum obat maksudnya. Wallahi, wallahi, urusan kentut, wallahi enggak. Kentut aja wallahi ini. Urusan orang Arab apa-apa semua wallahi. Wallahi itu udah kayak bukan bahasa sumpah lagi sama dia gitu loh. Tapi kalau selain orang Arab sumpah itu wallah itu kalimat yang berat diucapkan. Kalau nggak penting-penting nggak berani ngucapin gitu loh. Ini orang Arab mah nggak ada apa-apa wallah dikit-dikit wallah. Sampai melewati hak-hak yang benar. Makanya jangan sampai terjadi bohong aja udah berat, apalagi sampai sumpah. Kamu nggak usah sumpah, bohong itu udah dosa. Kok apalagi bohong dicampur? Ya Allah, berat ini. Double dosanya. Udah bohong. Doublenya bohongin orang, double lagi sumpah lagi pakai nama Allah. Nah, ente bawa nama Allah terus kok nggak cocok sama kenyataan, kan berat ini. Ente anggap Allah itu wayang apa baik? Ente mau sumpah pakai nama ya Allah. Nah, orang India enggak, sumpah itu pakai nama maknya. Sumpah demi mak saya. Sumpah, makanya kalau ada orang bohong, ambil tangannya, sumpah demi saya kamu. Enggak berani saya. Jujur. Nanti mereka menghormati orang tua sampai enggak berani sumpah demi orang tuanya. Kalau itu enggak jujur. Kalau kamu enggak, wallah biasa. Allah itu sudah dianggap enggak ada, ya Allah. Jadi kalau udah wallah ini orang pasti percaya. Apalagi urusan utang. Sumpahnya double. 2 hari, wallah 2 hari. Wallah 2 hari. Begitu 2 hari ditagih hilang 2 hari. Tar. Lu kan udah sumpah. Emang gua sumpah? Enggak sumpah. Aduh, berat ini. Hati-hati ini. Jadi kita harus teliti diri kita gitu. Jangan sampai gampang-gampang bohong, apalagi sampai gampang-gampang sumpah, apalagi diisi sama. Nah, kalau ada orang lain kok sudah sumpah di depan kita, kamu nggak percaya. Kenapa ini berat gitu loh. Lah dia aja tapi bohong, kamu jangan merasa dibohongi sudah. Sudah, Allah yang punya urusan gitu loh. Jangan terus saya mau nggak mau dibohongi. Sudah, kita urusan sama Allah. Kita beli sesuatu. Kalau yang jual kok sumpah, pindah cari yang lain. Mesti pedagangnya nggak beres. Bajingan ini mesti. Gitu loh. Jangan beli kamu. Cari warung yang lain. Gitu loh. Kalau sudah kok ada orang sumpah urusan lain, memangnya janji atau urusan saksi, sudah sumpah, ya sudah selesai. Jangan sampai kita nggak mau menganggap sumpahnya. Yang sumpah yang nggak bisa kita terima itu siapa? Sumpahnya pedagang ini loh. Nggak bisa diterima. Kalau sumpah yang lain bisa kita terima. Kalaupun dia bohong, ya sudah urusan dia bohong. Tapi kalau pedagang sumpah, jangan kamu beli dagangannya. Kenapa? Bajingan yang beli menjual pasti itu. Dagang kok sumpah segala. Ini madu asli wallah. Nggak usah lu buktiin aja sudah beres, nggak pakai sumpah. Cara ngetes madu asli, bawa ke rumah itu bukan madu. Kalau di rumah dibawa itu nanti istri marah, berarti madu asli. Kalau istri nggak marah, madu itu lain lagi. Itu cara ngetes lain. Ini madu asli maksudnya madu. Ada yang pakai korek dibakar, ada yang ngetes yang bener pakai alat tes celupin-celup. Nah, diangkat nanti kandungan gulanya berapa keluar, tingkat kental berapa keluar. Kayak ngetes air itu loh, kan ada kan? Masukin, oh ini pH-nya sekian, ada kadar besi sekian. Itu ada. Nggak usah sumpah, nggak usah pakai itu. Ini madu beres tuh, lihat. Nah. Yang ngomong bukti, jangan ini. Aduh, rusak udah. Jual sarung sumpah, kan berat. Jual rumah sumpah, ini rumah wallah murah, itu nggak usah pakai. Ya Allah, rusak. Nanti kalau ada pedagang kok sampai sumpah, ini
Dan sumpahnya itu untuk berbohong gitu loh. Kamu nggak bohong aja, nggak layak sumpah. Ini betul-betul madu. Wallah, kamu nggak layak sumpah, nggak layak gitu loh. Apalagi bohong, ya Allah, double. Jujur ini madu, betul-betul madu. Saya jual sekian. Ada orang bawa, ini madu juga, ini palsu, ini wallah asli. Nggak usah pakai wallah, nggak usah. Nah, kalau madu asli nggak disemutin, semut sekarang udah canggih. Mau madu asli, bapak. Namanya gula mah seneng aja dia manis. Masalahnya lagi musim corona, jadi taam. Ya garam juga nggak apa-apa lah ya. Makanya hati-hati. Jadi kebohonganlah. Anak kecil itu nggak bisa bohong. Yang ngajari bohong bapaknya. Yang ngajari bohong kawannya. Nah, kalau kamu, Nabi paling benci sama seorang yang menjanjikan sesuatu kepada anak tapi dia bohong. Nabi paling benci. Sini, saya kasih permen, sini. Datang anaknya, nggak ada permennya. Nabi marah. Kamu ngajari bohong. Yang nyetak dia pembohong kamu. Kamu kenalkan dia, bohong itu begitu. Dia akan tiru nanti sama kawannya. Jadi saya nggak bisa dibenerin. Lah yang sering begitu itu kakeknya, kan berat ini. Kakeknya, neneknya. Sini. Padahal pengen nyium doang dia gitu. Anaknya mau ke sono. Kalau begitu boleh tapi beneran gitu loh. Datang, cium, nih permennya. Kalau ternyata orang itu jujur, akan tercetak di pikiran anak kita. Berarti nggak boleh bohong. Bapak itu ya jujur. Gitu loh. Jadi kebohongan itu kenapa kok ada anak kok tukang? Karena tercetak dari situ. Orang tuanya enggak, kawannya. Main sama kawannya. Kalau sudah main sama kawan, enggak cuma buang bawa bohong. Kadang bawa tot, bawa nyet, bawa komplit ini, jing. Ini gara-gara, pokoknya asal pulang dapat bahasa baru, sendal. Poh, gitu. Jangan ikut-ikut. Pulang bahasa baru, poh, gitu. Itu bahasa-bahasa yang jelek. Bahasa yang kamu pakai yang diajarkan orang tua kamu gitu. Jangan pakai bahasa yang lain. Karena orang lain itu merusak semuanya. Nah, kalau bisa begini nanti anaknya jujur terus beres. Nggak tercetak jadi orang yang pembohong. Lah sekarang terkontaminasi semua, mau ditaruh di mana entah ini kalau. Tapi kita harus di sisi keluarga harus berusaha untuk tidak mencetak anak-anak kita jadi pembohong. Terus dari dosa-dosa lisan ini, hari ini kita bicara tentang haramnya seseorang itu berbohong dan haramnya seseorang itu berbohong menggunakan sumpah. Bohong saja sudah haram, apalagi bohong dengan sumpah, maka itu akan berlipat-lipat ganda lagi dosa. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara lagi nanti wa alfadzul qadaf dan ucapan-ucapan para penuduh zina. Kita akan bicarakan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana anta rabbana ya anana rabbana wa anana asrafna 'ala al-dha'i asrafna fatub علينا توبة تغسل كل عوبة
واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة عجيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي وصحبي عدد ضنس صحبي والحمد لله فني وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.